qas'ah, tidak makan dari tengah nampan atau piring. Jadi kalau kita makan mulainya dari pinggir dengan pinggir pirang no. Lamun temangan barang-barang bedulang dengan pinggir dulang no. Nah, ini sunnahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan. Jadi keberkahan itu turun di mana para jamaah? Di tengah makanan. Jadi di tengah makanan atau turun keberkahan niki. Keberkahan turun pada tengah makanan. Fakulu min hafataihi, maka makanlah kalian dari pinggir nampan atau pinggir piring tersebut. Wala ta'kulu min wasatihi, janganlah kalian memakan dari tengahnya. Jadi niki salah satu sunnah dalam bentuk adab yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Orang yang ingin mencari keberkahan pada makanan, si mele meta berkah le makanan, ngumbe angku nemangan dengan pinggir pirang. Ya, makan lewat pinggir, karena keberkahan itu turun di mana? Di tengah makanan. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan ada 3 faedah. Yang pertama, masyru'iyatul akli min jawanibit ta'am qabla wasatihi wa karahatul bada'ati min wasatihi aw a'lahu. Disyariatkannya makan dari pinggir makanan. Piring, ya. Sunnahnya kita mulai dari mana? Dari pinggir. Kemudian ya, jangan mengambil makanan dari tengah. Jangan mengambil makanan dari tengah. Wa karahatul bada'ati min wasatihi au a'la. Makruhnya makan dari tengah nampan atau dari tengah piring, dari tengah makanan. Makruh hukumnya para jamaah. Kita makan melalui mana? Lengan tengah. Si sunnah lengan pinggir. Jadi Abu Sayyaf lamun pe mangan, pe mulai lengan pinggir pirang no. Mangan barang ngepe. P3, P4 mangan ngadudulang, lengan pinggir pe bejeput, yakna lengan tengah. La ilaha illallah, mangan di tengah-tengah ngana. La ilaha illallah. Aukah arak doang Abu Sayyaf nih tuh. Mangan di tengah-tengah ngana. Jadi para jamaah disyariatkan makan melalui pinggir, makruh melalui tengah. Faedah yang kedua, anna lil akli wasyurbi wa in kana min muqtadayatil jibillah wal fitrah al insaniyah adaban wa sunanan ja'at biha syari'atul islamiyah fala budda lil insani an yura'iyaha inda aklihi wa syurbihi. Bahwasanya makan niki ada aturan-aturannya, ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adabnya. Ya, meskipun yang namanya makan ini adalah di antara fitrah dan tabiat manusia. Sayarana manusia niki pasti nemele mangan. Ya. Kena ponca awak, kena sedang-sedang, na kurus, na lemu.
Yang namanya manusia bagaimana? Fitrahnya makan. Tapi Islam mengasih adab. Sudah kita jelaskan di masjid di Bulampit Timur. Nabi adabnya para jamaah tidak boleh makan terlalu kenyang. Bahkan sebagian para ulama Iz ibn Abdus Salam mengatakan hukumnya haram. Sampai besurgati haram sebagian para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga, annahu yanbaghi istijlabul barakah wa istibqa'uha. Sepantasnya orang mencari keberkahan dan tidak menjadikan dia hilang. Salah satu untuk mencari keberkahan ini adalah dengan makan melalui pinggir, bukan makan melalui tengah. Ini cara kita menetapkan keberkahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak tirinya. Siapa anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn Abi Salamah. Dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Nabi menikahi Ummu Salamah. Ada anak tiri Nabi yang bernama Umar. Umar bin Abi Salamah bercerita, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku anak kecil di bawah didikan asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Tanganku kesana kemari, ketuk-ketik di atas nampan. Faqala li Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menegurku. Lihat, ya, lembutnya cara Nabi mengajarkan anak kecil. Nanti kena sepak umana, nanti kena pantok umana para jamaah niki. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak memukul tangannya, Nabi tidak teriak kepada dia, "Woi, awas semua ini, kasuan." Tidak begitu. Apa kata Nabi SAW? "Ya gulam, wahai anak kecil." Kanak merbasa. Samillah, ucapkan Bismillah. 1, 2. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makanlah dari makanan yang terdekat denganmu, melalui pinggir dulu. Kemudian apa kata Umar bin Abi Salamah? Fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka senantiasalah itu menjadi cara makanku. Makan melalui pinggir. Para ulama membolehkan. Kapan kita boleh makan melalui tengah? Kalau makanannya bermacam-macam. Atau kita makan bareng niki para jamaah, kita makan bareng ngadu dulang ngadu nampak. Pesaina, ya, ada pecingnya, ada raritnya, olah-olahnya, urap-urap, kemudian aran pamanuk, terus ke siong, jamaah para jamaah. Boleh diambil dari tengah kalau jenisnya makanannya bermacam-macam. Ini pengecualian. Tapi kalau lantuk enggak enggak beberong. Nah, kalau mau neng esa beberong aja dengan pinggir. Ya, atau pindang. Ya, saya pindang kanduk dah. Maka sisik dengan pinggir. Ya, jangan makan melalui tengah nampak. Baik. Jelas sunnah niki. Berarti makan melalui mana? Pinggir makanan atau pinggir nampan. Kemudian sunnah yang selanjutnya. Nah, ini yang kita harapkan niki melalui panitia pengajian. Namun
masih ngundang kita mangan no. Ini sekarang sunnah ini harus hidup. Sekali seminggu tuh praktekkan sunnah ini. Mana dia? Al-aklu jama'atan, makan berkumpul. Ya, makan berkumpul. Satu dulang pira 5, telu, 4. Nah, siapa yang kita nampangan ini? Agar sunnah ini hidup. Makanya di para jamaah, ya, kalau Ustaz kita, Ustaz Mizan kalau pergi kajian kebayang dahulunya. Nah, sunnah ini hidup. Sunnah ini hidup. Ya, tapi sekarang kan kebanyakan pakai apa? Ya, piring-piring. Nah, ini perlu dihidupkan sunnah ini. Ya. Atau kalau tidak, bagaimana caranya? Kita sama anak kita makan bareng-bareng sama istri, kumpulan jari saika, mangan bareng. Ya, agar sunnah ini hidup. Ya. Kalau kita begawe sebenarnya para jamaah pesai jamaah dulang ini kan. Ya, agar sunnah ini hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ta'amul itsnain kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Nabi kenana niki para jamaah makan berjamaah. Tapi jangan salah pahami makan berjamaah itu bagaimana? Piringnya beda-beda, enggak. Bukan itu makan berjamaah. Artinya makan pada satu nampan, satu tempat, satu wadah. Makanya hadis ini disebutkan faidahnya oleh para ulama kita. Yang pertama, istihbabul ijtima' 'ala ta'am, sunnahnya berkumpul makan. Wa an la ya'kul al-mar'u wahdahu, jangan makan sendiri-sendiri. Yakna mangan mesa-mesa. Yang ingat dulu para jamaah, sunnah ini hidup di zaman Allah yarham Ustaz Fauzi di Pondok Abu Hurairah sampai tiang lulus. Sunnah itu hidup dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Jadi temangan barang terus. Ya. Semuanya sama, satu nampan. Satu nampan 4 orang, 5 orang. Jadi hidup itu sunnah. Ya. Semenjak itu jarang temu praktekkan sunnah ini para jamaah. Bayangkan wah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun lama sekali. Ya. Pada bahasa itu kan kebanyakan prasmanan. Prasmanan ya, senara prasmanan. Nah, maka ini perlu, makanya yang disebutkan panitia kajian siapkan apa? Nah, siapkan nampan. Hidupkan sunnah ini lagi. Ya, agar kita minimal namun tertunda kajiannya sekali 2 minggu. Ya, sekali seminggu. Hiduplah sunnah ini. Dan lihat, makanan ini para jamaah akan lebih berkah. Sebagaimana kata para ulama, al-barakatu tatada'afu ma'al kasrah wal ijtima' 'ala ta'am. Faedah yang kedua dari hadis ini, keberkahan itu akan berlipat ganda. Agar terus berombok keberkahan niki. Ma'al kasrah wal ijtima', kalau dilakukan secara berjamaah, berkumpul ketika makan. Jadi semakin dia banyak, makin keberkah. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan berkumpul pada makanan. Nabi menyebutkan makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Apa? Adanya berkah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum.
Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, an Wahsy bin Harb an abihi an jaddihi anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba. Suatu ketika para sahabat makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami makan tapi tidak kenyang. Wahai Rasulullah, kita mangan lagun de tinik besur. Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngombe tadah niki wahai Rasulullah, baju kita mangan lagu kan tinik besur-besur ini. Qala fala'allakum taftariqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian ini makannya berpencar-pencar. Makannya mesa-mesa, sendiri-sendiri. Qalu na'am, ya Rasulullah, kami makan sendiri-sendiri. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah pada makanan kalian. Makan bareng-bareng. Abu Sayyaf, tuang perang mangan berjamaah. Bareng-bareng. Berarti dia ngantok. Tanda wah ini berarti sadar Abu Sayyaf. Apa mangan berjamaah Abu Sayyaf? Mangan berjamaah, mangan berjamaah bareng-bareng. Alhamdulillah. Baik. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi 'alaihi yubarik lakum fi. Berkumpullah kalian pada makanan dan ucapkan bismillah, ya, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Salah satu sebab berkah tadi makan melalui pinggir makanan. Kemudian yang kedua, makan berjamaah. Kemudian baca bismillah. Ini ampun sang didik besur dah sebagian kumbena ndek membaca bismillah. Karena orang yang tidak membaca bismillah, setannya ikut makan. Nah, para jamaah, ini ampun ada 2 sendok, 3 sendok, 5 sendok, tayak doang. Ya, dia cukup. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabatnya makan berjamaah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Abu Dawud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a Arabiyyun fa'akalahu bi luqmatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama 6 orang sahabatnya, satu nampak, satu wadah. Faja'a Arabiyyun, tiba-tiba datang Badui. Ya, fa'akalahu bi luqmatain, maka beliau makan dengan 2 suapan. Ya, Nabi makan 2 suapan ketika Badui itu datang. Makanya, ya, orang-orang beriman, sebagaimana kita sebutkan, jangan makan terlalu kenyang. Ini cirinya orang beriman. Entah ada besar lalu kita mangan para jamaah sampai dia tahun beluit, ya, yalah, kemudian besar lalu terlalu kenyang, saya tidak bisa bergerak, sampai ngesok tombong ada lelah ya, kumbe, santer besurna. Nah, ingat hadis Nabi para jamaah yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang beriman makan dengan 1 usus. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Lengkap bangga kita, duit tampungan ini mana? Kalah tandon naik. Pira liter? La ilaha illallah. Ingat ini para jamaah, sudah kita bahas sebab penyakit itu terlalu banyak makan. Ini ampun suruh itandah kadang-kadang dokter no
puasa ya untuk mengurangi penyakit. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya. Ada mu'aibit ta'am. Tapi perlu perhatikan para jamaah sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan kemarin besok ketahuan rutin antara datang. Jamaah serbang cara makan sesuai sunnah. Baik. Ketika kita makan berkumpul atau yang lainnya, bagaimana cara makan yang sunnah, cara duduk yang sunnah? Al-Imam Al-Albani pernah ditanya tentang masalah ini, bagaimana cara makan yang sunnah. Kata beliau, huwa al-intisabu 'ala al-aqibain aw nasbu rijlin wa iftirashu rijlin intilaqan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innama ana 'abdun akulu kama ya'kulu al-'abdu wa ajlisu kama yajlisu al-'abd. Ada 3 cara para jamaah. Tapi Imam Al-Albani menyebutkan 2 cara di sini. Ada namanya duduk iqa, nanti kita akan baca penjelasannya. Tapi kita jelaskan duduk iqa. Ada yang tahu contoh duduk iqa? Ketika duduk antara 2 sujud. Coba saya meraktekan kita. Abu Sayyaf tuang bege. Abu Sayyaf tes dulu. Tokol. Tokol buat tengah kedua nempe. Kemudian tokol di atas kedua tumit. Nembotang kedua nempe. Enggak ada turun juga, ini turun tangan para jamaah. Nembotang nempe, nembotang ini. Tenangnya. Tenang. Nah, ini cara pertama para jamaah. Ini cara makannya Nabi duduknya. Cara kedua. Cara kedua. Cara ketiga, Abu Sayyaf. Buat tengah ini. Terbit, butang. Total. Seperti ini lah, seperti Abu Sayyaf. Nah. Nah, itu 3 cara disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya. Ada berapa cara? Ada 3. Baik. Kita baca dalilnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamran. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iqa sambil makan kurma. Duduk apa? Iqa sambil makan kurma dengan memberdirikan kedua telapak kaki kemudian duduk di atas kedua tumit. Ini nama iqa. Nanti alasannya kenapa cara ini ditafsirkan oleh para ulama, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal mustahabbu fi sifatil julus lil akil ay yakuna jasiyan ala rukbatayhi wa dhuhuri qadamaihi. Cara yang kedua tadi, bertumpu menekuk kedua lutut kemudian duduk di atas kedua telapak kaki. Tekuk lutut kemudian duduk di atas kedua telapak kaki. Peleku dua naenta. Kemudian tokal di atas dua bawah kaki ini. Akan begini modelnya para jamaah. Pantat kita di mana? Di sini. Nah, seperti cara niki para jamaah. Iya wah ini. Cara yang pertama berdirikan kedua-duanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, an yamsibar rijlul yumna
wa yajlis 'ala al-yusra. Dia berdirikan kaki kanannya, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Ini 3 cara duduk yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan oleh para ulama. Baik. Berarti berapa caranya tadi? Ada 3. Nah, 3 cara duduk ketika makan niki. Kenapa niki yang dianjurkan para jamaah? Para ulama kita menjelaskan, la akulu akla man yuridul istikthar minat ta'am. Tidak lain alasannya duduk secara seperti itu agar dia tidak duduk nyaman makannya sehingga dia banyak makan. Tidak makan seperti orang yang ingin banyak makan. Makanya ketika orang duduknya nyaman, otomatis makannya semakin banyak. Coba anda bicara hitelu Bruno para jamaah. Pasti nagin duit pemangan ta. Ya. Amun nyandar jenaka. Semakin banyak yang kita makan. Berarti ada 3 pilihan cara makan sebagai tafsiran para ulama. Duduk iq'a, ya, duduk di atas kedua tumit sambil diberdirikan kedua telapak kaki. Kemudian yang kedua, kayak duduk iq'a tadi, tapi kedua telapak kaki ditidurkan. Ditidurkan. Kemudian yang ketiga, kaki kanan ditegakkan, ya, betis kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas kaki kiri. Ini 3 cara yang seseorang apabila dia makan itu tidak membuat dia nyaman makan. Nah, ini 3 caranya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada sunnah yang selanjutnya. Adamu aibit ta'am, tidak mencela makanan. Subhanallah. Ini sunnah yang paling sulit. Tidak mencela makanan. Arah kita sanggup ditenyelak makanan. Makanya hadis ini para jamaah menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah komen, mengomentari makanan, tidak pernah. Ya, kalau kita kan para jamaah, ya, kurang sia sekeji. Itu komentar sudah itu. Kurang asin, bumbunya, santannya kurang kental, ya, kurang merasa. Nah, ini semuanya komentar. Nabi kita nggak pernah komentar padanya. Ada kita sanggup? Nggak ada. Temau udang sekeji, maik jangan lagu kurang. Nah, ini sudah ini enak tapi agak kurang. Nah, agak kurangnya ini dikatakan komentar mencela makanan. Ada kita tidak pernah melakukannya? Semua kita pernah. Cuman yang nggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela, mengomentari makanan sedikit pun. Sedikit pun. In ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Jikalau dia suka Nabi makan, jikalau enggak suka enggak makan. Lagu ini sih sekat nih, demen mangan dek, demen dek mangano. Demenan itu ngombe. Ya, na arah doang ong kata sekeji no kan. Ya, paling tidak kita komentar.
Makanya kata Imam Nawawi, hadza min adabit ta'am al-mutaakkidati wa aibut ta'ami ka qaulihi. Ini di antara adab makan yang ditekankan, tidak mencela makanan. Nasi agak mata, tu mata lagu kah? Para zaman dah kita celak makanan. Nanti tamelin ini kakannya tedoa. Ilallah, ngengkat kang labu teh ini, sekat nih. Bapak lagi kita pegawai para jamaah, kok. Pegawai tak lihat Pak Sampino, lihat. Pegawai tawar. Aduh orang pemikirnya dulu pada jamaah tengah haji, bareng terus semunikah. Orang pemikirnya dulu, takonaah dulu sementara. Taib. Berarti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manis dikatakan manis lalu, terlalu manis. Asin terlalu asin, kurang encer, keenceran. Semua tidak luput dari komentar. Maka disebutkan dari Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, ya, ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu menghidangkan makanan namanya dhab, mahnudan. Dhab niki mara berudi pada zaman berudi Arab kan. Biawaknya Arab. Warnanya coklat, kayak warna gurun itu. Dipanggang di atas batu yang panas, mahnuz. Apa namanya? Dhab panggang. Ya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi angkat makanannya, ternyata dhab. Kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tidak komentari. Nabi tidak mengatakan, karena dhab bayang itu. Nabi nggak komentar pada jamaah. Nabi turunkan, ya. Kemudian Khalid bertanya, "Aharamun ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia haram dhab niki? Nabi komentari. Khalid bertanya, komentari. Apakah dia haram atau tidak? Apakah dia haram atau tidak? Baik. Ini pertanyaan Khalid tentang apa ini? Tentang dhab. Karena Nabi tidak mau makan, tidak ada komentar masalahnya para jamaah. Ya, Nabi tidak mengatakan saya tidak suka, Nabi mengatakan ini hukumnya haram, tapi diam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teduh. Akhirnya Nabi jawab, "Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afahu." Ya, apa kata Nabi? Makanan seperti ini tidak ada di kampung saya, kata Nabi SAW. Ini makanan kami niki, ini bukan makanan kami. Ya, fa'ajiduni a'afahu, maka aku pun tidak menyukainya. Ini bukan makanan kampung saya. Nabi enggak celah. Qala Khalid, fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah SAW yanzur ilaiha. Aku pun mengambilnya, aku pun memakannya sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada diriku. Jadi Khalid makan, Nabi melihat, nganga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita khusyuk melihat Khalid menyantap apa? Dhab itu. Nabi tidak suka, tapi Khalid masya Allah makannya. Radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jamaah, lamun itakan yo, karena beruti yang itu ini yang katakan. Nabi kita diam. Makanan apa ini? Paling tidak kita mengatakan seperti itu. Ya. Makanya para jamaah, apalagi kalau istri kita yang masak.
Nah, makanya kalau istri kita masak sabar nasin sekejip sabaran kah. Ndak tegedap, ndak tengome. Ya, disinilah saatnya kita praktekkan sunnah ini. Tidak mencela makanan dengan bahasa-bahasanya. Tapi terkadang pinter orang nyela sekarang para jemaah, halus. Ya, halus celaannya. Ya. Mumbe kelaang ditampu santra sidna ini. Ya, disuruh masak lagi ternyata sangat asin. Halus caranya mencela. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma haditsu tarki akli ad-dhab falaysa huwa min 'aib at-ta'am, innama huwa ikhbarun bi anna hadha at-ta'am al-khas la ashtahihi." Hadis yang menunjukkan Nabi tidak makan dhab bukan mencela makanan. Nabi enggak mau makan bukan berarti mencela, akan tetapi Nabi mengabarkan bahwasanya makanan itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini indahnya syariat Islam. Makanan ini nikmat para jemaah. Makanan ini nikmat. Enggak semua orang mampu makan dengan makanan kita. Kita ini beda-beda kualitas lauk kita para jamaah. Ada yang setiap hari lauknya cuman kangkung, terong, sayur. Itu tiap hari makannya. Kenapa? Dia tidak punya uang untuk beli daging. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan dia rezeki daging. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Setiap hari. Kenapa? Allah luaskan rezeki bagi dia. Ya. Makanya tidak baik kita banyak terlalu moto-moto makanan ini berjamaah. Putu makan, putu sebar, putu sebar, putu sebar. Ya. Nikmat itu disyukuri bukan untuk disebar-sebar sana sini. Ya. Akhirnya apa? Orang-orang yang kelaparan sedih begitu. Mai hidup nanti mana kita aja susah mana bayu. La ilaha illallah. Ya. Kemudian para ulama mengatakan kenapa kita dilarang mencela makanan? Di antara hikmahnya akan menyakiti orang yang memasaknya. Gedak dengan singelaang kita. Ya. Timak terjadi dengan si undang para jamaah. Ya, kita diundang tapi jangan nyela. Ya, diundang ke acara walimah. Kan ngeninang ke ini masak kelayang kita. Nah, ini juga mencela enggak boleh. Makanya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ya, enak alhamdulillah. Tidak enak teduh, diem, sabar, selesai urusan. Kaken nah ya kan. Ada yang ya pelan-pelan kan. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sunnah yang selanjutnya. Nah, ini dia. Al-aqlu bi 3 asabi' wa laqqiha ba'da al-akli. Makan dengan 3 jari. Makan dengan tiga jari. Jari cukup wah. Si di luar si merige cukup wah dulu. Ya cukup pang berjemaah perige na kenjeloka. Urang kita khusyuk ngaji lawan ini. Baik. Makan dengan berapa? Makan dengan tiga jari. Kemudian dijilat selesai makan. Hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala la'iqa asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau makan beliau menjilat jari jemarinya.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha. Nabi SAW makan dengan 3 jari dan tidak memusapnya, membersihkannya sampai beliau menjilatnya. Sampai beliau apa? Menjilatnya. Makan dengan 3 jari. Tapi pertanyaan para jamaah, apakah semua makanan sunnahnya makan dengan 3 jari? Tidak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yanbaghi lil insan an ya'kula bi 3 asabi'. Sepatutnya makan dengan 3. Lakin hadza fi at-ta'am alladhi yakfihi fihi 3 asabi'. Tapi pada makanan yang cukup dengan 3 jari. Pada makanan yang cukup dengan 3 jari. Roti cukup apa enggak? Cukup. Kurma. Kemudian beliau mengatakan, wa amma at-ta'amul ladzi la yakfi fihi 3 asabi' misl aruz fala ba'sa an ta'kula bi aktsar. Adapun makanan yang tidak cukup dengan 3 jari seperti makan nasi, ini boleh makan lebih dengan 3. Coba 3 jari beliau kena nyuap nasi no para jamaah. Pirang tak injera mangan ini? Burung kita lama-lama makan 1 nampan kalah saing kita para jamaah. Ya, makan berjamaah pakai 3 jari, musuh 5 suap. Iya, musuh sudah 5 suap, kita baru berapa? Baru 1. Kalah akhirnya. Maka ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makanan ada yang cukup 3 jari, ada yang tidak cukup dengan 3 jari. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa anfa'ul akli akluhu sallallahu alaihi wasallam wa aklu man iktada bihi bil asabi' ats-tsalatsah. Cara makan yang paling bermanfaat adalah cara makan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan 3 jari. Baik. Kemudian yang fatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Bahkan ibu-ibu. Nah, ini kita tekankan sama ibu-ibu. Sunnahnya ini, kalau suaminya ingin tidak mau menjilat tangannya, ibu-ibu yang menjilatkan. Siap ibu-ibu di luar ini. Ya keperukat, ya kukulung. Ya, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, la yasluhu lil muslim idza akala ta'aman hatta yamsaha yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Tidak pantas bagi seorang muslim ketika dia makan, dia mengusap tangannya, membersihkan tangannya, mencuci tangannya sampai dia menjilatnya atau memerintahkan orang lain untuk menjilatnya. Kak, para jamaah, saya kira-kira sanggup gawe lah dia sanina tanang kayak ini. Dia mungkin tekan suruh batur tegak coba. Mungkin teman kita para jamaah, tidak mungkin. Tapi yang bisa mempraktikkan ini adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, istri kita. Kak ibu-ibu, engkau boleh praktekkan sunnah nenek kah? Barang mangan para jamaah ini. La ilaha illallah. Lagu ndak kaslan kereren bareng terus. Ya karena ini mempraktikkan sunnah. Lihat Nabi mengatakan sampai dia apa? Ya menjilatnya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menjilatnya. Jadi menjilat jari jemari itu bukan karena rakus para jamaah. Ya, bukan berarti dewah dedait.
tapi mengamalkan sunnah. Baik, sunnah yang selanjutnya. Al-aklu 'ala sufari wa 'ala al-ard, makan di atas lantai. Kalau orang Saudi mengatakan pakai sufrah. Merangkun tenggelat gede yang anu noh. Ini juga sunnah para jamaah. Menunjukkan apa? Tawadhu, rendah hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la aqulu muttaqian. Aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Gaya orang yang hidupnya mewah. Kemudian Anas mengatakan, ma'akala Nabiullah ala khiwan. Nabi tidak pernah makan di meja makan. Nabi tidak pernah makan di meja makan. Wala sukur rujah. Tidak pernah makan dengan bejana yang mahal. Sebagian orang, Masya Allah, di rumahnya piringnya harganya sebiji mahal, sendoknya mahal. Wala khubiza lahu muraqqaq. Nabi tidak pernah makan roti yang lembut. Faqultu liqatada fa'ala ma kanu ya'kulun qala 'ala hadhihi as-sufar. Bagaimana cara mereka dahulu makan? Pakai sufrah. Yang ke Saudi tahu sufrah? Ya kelat lantai itu plastik para jamaah. Ya, berbahasa santai kita lihat ini ngadu gede yang punti jari. Para jamaah menunjukkan tawadhu. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, ya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ard. Nabi duduk di atas lantai, makan di atas lantai. Makanya di antara sunnah itu kita bagaimana? Makan di atas lantai untuk mengikuti sunnah dalam rangka mengamalkan hadis yang mulia ini, menunjukkan tawadhu, menunjukkan rendah hati. Baik, kemudian sunnah selanjutnya. Nah ini dia para jamaah, cara minum yang disunnahkan. Nah, ini kita praktekkan. Bagaimana dia? Di antara sunnahnya an-nahyu 'anit tanaffusi fil ina, larangan meniup bejana. Satu. Ini luwe itang gawe ini. Lamun benang kupi no benang. Ya, tiup. Ini dilarang. Kemudian wasyurbu min famis siqa. Larangan minum dari mulut kendi. Apa larangan? Kocor no ujung ini no. Ceret. Bahasa Indonesianya ceret? Kendi ya. Oh, kendi. Ya, dari apa namanya mulut. Kemudian untuk minum sebanyak 3 kali tegukan. Minum, bismillah. Bernapas. Minum lagi. Bernapas. Minum lagi. Selesai. Alhamdulillah. Ini cara minum yang sunnah juga. Lagu goyo itu ya, langsung sekali tolengah. Nah, ini sunnah. Kenapa para jamaah? Mari kita simak hadisnya. Ini kita simak hadisnya. Hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum bernapas sebanyak 3 kali ketika meminum minuman. Bernapas 3 kali. 1 lepas napas. 2 lepas. Bernapas. 3 lepas. Kenapa? Dalam riwayat yang lain, innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Apa alasannya? Lebih menghilangkan rasa haus,
lebih lepas dahaganya, lebih nikmat rasanya. Cara minum ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara minum yang sangat memberikan efek positif pada kesehatan, terutama kesehatan lambung. Kata beliau, annahu yasiru hani'an mariyan bariyan saliman wa mubriyan minan marad. Cara minum seperti itu, cara minum yang paling enak, menghilangkan rasa haus, membuat orang lepas selamat dari penyakit. Wa yu'khadhu min dzalika annahu aqma'u lil 'atash. Cara minum seperti itu paling hebat dalam menghilangkan dahaga. Wa aqwa 'alal hadam, dan lebih cepat membantu mencerna makanan. Makanya Nabi mencontohkan cara, mencontohkan sunnah, pasti ada maslahat. Terutama maslahat kesehatan. Sama juga jangan meniup makanan. Kata Nabi SAW, la tanaffas fil ina wa la tanfukh fih. Jangan engkau bernapas di dalam bejana, jangan meniup bejana. Tapi ini yang sangat sering kita langgar. Terutama na benang nasi no lapar itampo. Boy, sendok nasi tiup. Kumbena kata ndak kipas. Taib, sudah azan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan minggu depan di Masjid As-Sunnah Lendang Nangka insyaallah taala. Silakan azan dulu. Saya azan. Pak Mokhtar.